Di planet kita yang luas ini, ternyata masih ada loh tempat-tempat yang sangat terpencil dan hampir tidak terjamah oleh manusia. Salah satunya adalah Pulau Socotra, sebuah pulau kecil di Samudra Hindia yang sering disebut sebagai pulau paling aneh di bumi. Kenapa aneh? Karena disinilah alam berevolusi dengan caranya sendiri, menciptakan flora dan fauna yang tidak akan kamu temukan di tempat lain di dunia. Socotra adalah laboratorium alam raksasa, dan hari ini kita akan berpetualang untuk mengenal hewan-hewan langka yang menghuni surga tersembunyi ini. Siap untuk melihat makhluk-makhluk yang serasa datang dari dunia lain? Ayo, kita mulai! Sebelum kita menyelam lebih dalam, mari kita kenali dulu pulau misterius ini. Pulau Socotra adalah bagian dari negara Yaman, terletak sekitar 240 km di timur tanduk Afrika dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Karena isolasi geografisnya yang ekstrem, ditambah panas dan kekeringan yang hebat, pulau ini menjadi rumah bagi lebih dari sepertiga spesies tumbuhan dan hewan endemik. Artinya mereka hanya ada di Socotra dan tidak ada di tempat lain di bumi. Bayangkan, seperti mengunjungi planet lain tanpa harus meninggalkan bumi. Salah satu ikonnya yang paling terkenal adalah pohon darah naga. Pohon berbentuk payung yang mengeluarkan getah merah seperti darah. Tapi kita di sini bukan untuk membahas tanamannya, melainkan hewan-hewan unik yang hidup di bawah naungan pohon-pohon aneh ini. Mari kita mulai dengan penghuni langit Socotra. Di sini, burung-burung telah beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Salah satu bintangnya adalah Socotra starling atau jalak Socotra. Burung ini terlihat seperti jalak pada umumnya, dengan bulu hitam mengkilap tapi suirannya. Mereka adalah peniru ulung, mampu menirukan berbagai suara di sekitar mereka. Dari kicauan burung lain, hingga suara-suara aneh yang mereka dengar. Mereka sangat sosial dan sering terlihat dalam kelompok besar. Terbang di antara pepohonan darah naga, menciptakan pemandangan yang sungguh magis. Mereka adalah bukti nyata bagaimana kehidupan bisa berkembang dalam isolasi, menciptakan dialek dan perilaku unik mereka sendiri. Selanjutnya, ada Socotra sunbird. Burung kecil yang lincah ini punya paruh melengkung yang dirancang sempurna untuk menghisap nektar dari bangga-bunggan endemik Socotra. Jantannya punya warna metalik yang berkilauan di bawah sinar matahari, seperti permata terbang. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk utama bagi banyak tanaman unik di pulau ini. Melihat mereka beraksi, terbang dari satu bunga ke bunga lain, adalah pemandangan yang sangat indah dan menunjukkan betapa rumitnya jaring-jaring kehidupan di pulau ini. Setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Jangan lupakan juga Socotra bunting, burung penyanyi kecil yang pemalu. Mereka lebih suka bersembunyi di semek-semek dan seringkali sulit ditemukan. Namun, jika kamu cukup beruntung, kamu akan mendengar nyanyian merdunya yang khas, melodi sederhana yang seolah menceritakan kisah kuno pulau ini. Burung-burung ini adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap suara Socotra, menambah nuansa magis pada lingkungan yang sudah surreal. Mereka adalah pengingat bahwa keindahan seringkali datang dalam bentuk yang sederhana dan tersembunyi. Sekarang, mari kita turun dari langit dan melihat dunia reptil Socotra yang tidak kalah menakjubkan. Di sini, kadal dan ular telah berevolusi menjadi bentuk dan warna yang aneh. Salah satu yang paling ikonik adalah Sakotron chameleon atau bunglon Socotra. Tidak seperti bunglon lain yang mungkin kamu kenal. Bunglon ini cenderung lebih lambat dan punya ukuran yang cukup besar. Kemampuan kamuflasenya luar biasa, memungkinkannya menyatu sempurna dengan bebatuan kapur dan vegetasi kering di pulau ini. Mereka adalah predator penyergap yang sabar, menunggu mangsa seperti serangga datang dalam jangkauan lidah panjangnya yang lengket. Kemudian ada gecko endemik Socotra, seperti Socotra giant gecko. Seperti namanya, ini adalah salah satu tokek terbesar di pulau itu. Mereka aktif di malam hari, dengan mata besar yang membantu mereka melihat dalam gelap. Kulit mereka punya pola yang rumit, membantu mereka bersembunyi dari predator di siang hari. Hewan-hewan nokturnal ini menambah lapisan misteri pada kehidupan malam di Socotra. Saat matahari terbenam, pulau ini menjadi hidup dengan suara dan gerakan dari makhluk-makhluk yang berbeda. Tidak hanya kadal, ada juga ular endemik yang unik. Salah satunya adalah ular buta Socotra, sejenis ular primitif
yang hidup di bawah tanah. Mereka tidak memiliki mata fungsional dan menghabiskan sebagian besar hidup mereka menggali tanah untuk mencari semut dan rayap. Meskipun jarang terlihat, keberadaan mereka sangat penting untuk menjaga kesehatan tanah. Mereka adalah insinyur ekosistem yang bekerja di balik layar, menunjukkan bahwa bahkan makhluk yang paling tidak terlihat pun memiliki peran vital. Sekarang kita beralih ke dunia serangga dan arachnida. Dunia yang seringkali terlewatkan, tapi penuh dengan keajaiban. Di Socotra, serangga telah beradaptasi dengan cara yang sangat kreatif. Contohnya adalah belalang raksasa Socotra. Serangga ini bisa tumbuh hingga ukuran yang cukup besar dan memiliki warna yang mencolok, berfungsi sebagai peringatan bagi predator bahwa mereka tidak enak untuk dimakan. Mereka adalah bagian penting dari rantai makanan, baik sebagai herbivora maupun sebagai sumber makanan bagi reptil dan burung. Tapi mungkin yang paling menarik perhatian adalah laba-laba babon biru Socotra. Ya, kamu tidak salah dengar, laba-laba biru. Tarantula ini memiliki warna biru metalik yang cemerlang di kakinya, sebuah fitur yang sangat langka di dunia laba-laba. Warna ini bukan untuk kamuflase, melainkan diperkirakan untuk komunikasi antar sesama jenis. Mereka adalah pemburu malam yang membangun liang di tanah. Menemukan salah satunya adalah seperti menemukan harta karun hidup, sebuah permata biru yang bergerak di tengah lanskap Socotra yang kering. Selain itu, ada banyak sekali spesies kumbang, kupu-kupu, dan ngengat yang hanya bisa ditemukan di sini. Masing-masing memiliki bentuk, warna, dan perilaku yang unik, disesuaikan dengan tanaman spesifik yang mereka makan atau serbuki. Dunia serangga Socotra adalah mikrokosmos evolusi yang sedang beraksi, di mana setiap ceruk ekologis diisi oleh spesialis yang sangat teradaptasi. Ini adalah bukti bahwa kehidupan akan selalu menemukan cara, bahkan di lingkungan yang paling keras sekalipun. Meskipun Socotra adalah rumah bagi banyak hewan darat yang unik, kehidupan laut di sekitarnya juga tidak kalah spektakuler. Perairan di sekitar Socotra adalah titik pertemuan arus dari Laut Arab, Samudra Hindia, dan Laut Merah, menciptakan lingkungan laut yang sangat kaya dan beragam. Terumbu karangnya adalah rumah bagi ratusan spesies ikan, banyak di antaranya juga endemik di wilayah ini. Penyelam yang beruntung bisa melihat ikan-ikan dengan warna dan pola yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selain ikan, perairan ini juga sering dikunjungi oleh lumba-lumba, paus, dan penyu. Penyu hijau dan penyu sisik sering datang ke pantai-pantai terpencil Socotra untuk bertelur, melanjutkan siklus hidup kuno yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun. Kehadiran predator puncak seperti hiu juga menunjukkan kesehatan ekosistem laut di sekitar pulau ini. Kombinasi antara keajaiban darat dan laut membuat Socotra menjadi salah satu hotspot keanekaragaman hayati terpenting di dunia. Namun, surga terpencil ini tidak bebas dari ancaman. Perubahan iklim menjadi ancaman serius. Naiknya suhu dan perubahan pola cuaca dapat mengganggu ekosistem yang rapuh ini. Badai siklon yang semakin sering dan kuat dapat merusak habitat, baik di darat maupun di laut. Selain itu, meskipun pariwisata masih terbatas, ada kekhawatiran bahwa pembangunan yang tidak berkelanjutan dan masuknya spesies invasif dari luar dapat merusak keseimbangan alam yang telah terjaga selama ribuan tahun. Kucing liar, misalnya, telah menjadi predator bagi banyak burung dan reptil asli. Upaya konservasi sangat penting untuk melindungi keajaiban Socotra. UNESCO telah menetapkan seluruh pulau sebagai situs warisan dunia alam, mengakui nilai universalnya yang luar biasa. Pemerintah Yaman dan organisasi internasional bekerja sama untuk membuat program-program yang bertujuan melindungi keanekaragaman hayati unik ini sambil tetap mendukung komunitas lokal yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Pendidikan dan penelitian menjadi kunci untuk memahami cara terbaik melindungi pulau ini untuk generasi mendatang. Pulau Socotra adalah pengingat yang kuat bahwa planet kita masih menyimpan banyak rahasia. Ini adalah jendela ke masa lalu evolusi. Sebuah dunia di mana alam dibiarkan berkreasi tanpa campur tangan. Dari burung-burung yang bernyanyi unik, reptil yang berkamuflase sempurna, hingga laba-laba biru yang memukau. Setiap makhluk di Socotra menceritakan kisah, adaptasi, ketahanan, dan keindahan. Melindungi Socotra
Berarti, melindungi bagian tak tergantikan dari warisan alam planet kita. Semoga perjalanan virtual kita ke pulau paling rahasia di dunia ini memberimu wawasan baru tentang betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Masih banyak tempat dan makhluk menakjubkan di luar sana yang menunggu untuk kita jelajahi dan lindungi bersama. Terima kasih sudah menonton petualangan kita hari ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini dan ingin melihat lebih banyak lagi keajaiban alam dari seluruh dunia, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.